Hi students, we meet again in meeting 3. Today we're going to talk about from understanding titles to planning. So this is very important for you. If you want to make an essay, you need to understand what is your title talks about so that you can know what you are going to write down. Okay, just go right away to the material today. As you can see from the screen, then there we are going to talk about the titles. Well, I'll make it bigger for you. Let's see, it's quite clear. Okay, when you do exams or coursework, it is very important for you to understand what actually your essay title asks you to do. Why? Karena kalau kamu tidak tahu essay title kamu itu nyuruh kamu buat apa, so you're gonna be blank. Nggak ada apapun yang mau bisa kamu buat karena you don't know what to do. Well, actually, if you are asked to write an essay dan dikasih title di sana, sebenarnya dari title itu kita sudah tahu what we are going to write. Nah, a plan can then be prepared. Rencana setelah itu bisa kita persiapkan. Apa yang akan kita kerjakan. Yang setelah itu dengan gampang kita akan menjawab pertanyaan yang diminta di title tersebut. Nah, itu nanti akan menjadi esai. Dengan begitu, waktu tidak akan terbuang sia-sia. Oke, di sini ada 3 hal yang akan kita fokuskan, yaitu keywords in titles, brainstorming ideas, and alternative methods of essay planning. We go first here. Nah, di sini bisa kamu lihat ada beberapa rencana proses dalam perencanaan yang bisa kita tulis, yang bisa kita gunakan, apply dalam menulis esai. Yang pertama kamu analisa dulu title wordingnya dan decide apa yang dibutuhkan. And then kamu brainstorm topik ini fokus idenya apa aja. And then prepare outline-nya. Ya, pakai metode yang mana yang kamu mau. Nah, ini lebih gampang. Kenapa? Kalau semakin rinci kamu membuat outline, maka semakin gampang kamu menjadikan itu essay atau writing kamu, paper kamu. Okay, look at this. Nah, coba kamu lihat di sini. Analyzing essay titles. Di sini ada 2. What is meant by a demand curve and why would we expect it to slope downwards? Nah, ini titlesnya. Oke. Nah, di sini ada 2 keyword yang kita bisa kembangkan nanti untuk menjadi bahan tulisan kamu, yaitu what and why. Nah, kamu jawab what-nya apa dan why-nya apa. Nah, itu keywords-nya. Ini akan kamu jadikan fokus nanti dalam penulisan kamu. Bentuk yang lain coba kita lihat di sini. How and why has the market for international tourism segmented since the middle of the 20th century? How and why adalah keywords-nya untuk title kamu. Jadi kamu fokus saja ke how and why-nya. Jangan terlalu fokus ke where and when karena itu bisa dijadikan additional information-nya. Tapi untuk how and why itu harus kamu jadikan sebagai main fokus kamu. Describe some of the reasons why. So, describe berarti apa? Menggambarkan. Kalau menggambarkan berarti tidak bisa hanya menyebutkan saja. Berarti kamu di sana juga elaborate. Oke? Dengan begitu orang yang membaca tulisan kamu, mereka bisa membayangkan apa yang kamu gambarkan. Oke? And then, how can psychology contribute? How can? And why? And it's like, how can? And the how can ini apa? Bagaimana bisa? So what you have to do, you have to focus on how psychology contribute to the reduction of bullying behavior in schools. Bagaimana sih bisa berkontribusi psikologi ini dalam mengurangi kelakuan pembulian di sekolah? Bagaimana? Oke? Jangan kenapa fokusnya, tapi bagaimana. Nah, itu fokus utama kamu. Discuss the response of buildings and soil to earthquakes. Discuss. Nah, kalau di sini kita menyatakan bentuk discuss, maka yang kamu bisa fokuskan di sana bisa what, bisa how, bisa why. Karena kita mendiskusikan. Diskusikan ini berarti kita memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai itu. Karena kita mendiskusikan pembahasan itu. Oke, sekarang setelah dari keyword, kita masuk ke brainstorm. Kita sudah tahu keywordnya apa. How and why. Kita ambil contoh dari 3A tadi ya, yang di atas tadi ya, yang ini. Oke, nih dari sini ya. Kita ambil contoh yang ini. Kita mau brainstorm nih. Brainstorm ini sangat membantu kamu untuk memulai berpikir mengenai topik
kamu itu mau kamu tulis apa, ide-idenya apa aja yang kamu punya. Dengan begitu kamu setelah itu bisa meng-outline. Oke? Jadi brainstorm apa aja sih yang mau kamu jadikan topik di situ. How and why? How and why-nya itu fokusnya di mana? Karena title-nya itu pertanyaannya mengenai market for international tourism, maka kita fokus kepada international tourism apa saja sih? How and why? Di sini ada package holidays, made foreign holidays popular. Nah, itu salah satu how and why-nya. And internet allows travelers to plan on holidays. Oke? Okay? Kan bagaimana caranya international tourism itu menjadi segmentation of market kan? Jadi market yang memang dicari, ya, dan tidak yang lebih mobile kepada turis-turisnya. Bagaimana sih? Jadi dengan cara apa? Bagaimana? Dengan paket holiday-nya made foreign holidays popular. Jadi paket-paket holiday-nya membuat liburan-liburan luar negeri itu menjadi lebih popular. Okay, and then internet allows traveler to plan on holidays. Dengan cara mereka diberikan akses internet, mereka memiliki akses internet, maka akan membuat travelers ini menjadi lebih gampang untuk merencanakan holiday apa yang mereka mau. And in 60s jet aircraft permit faster travel, long and short haul holidays. Nah, ini bentuk lainnya, yaitu menggunakan jet aircraft permit. Di sini mempermudah untuk si traveler ini mau long or short holidays yang mereka planningkan. And then in 19th budget airlines, lower cost, short breaks. Nah, 90s budget airlines. Untuk budget airlines berarti diperuntukkan kepada traveler yang memang targetnya itu lower cost. Nah, ini berbeda. Ada bentuk-bentuknya, how and why-nya dijelaskan di brainstorm di situ. And then economic and political forces-nya, karena di sini juga ada pembahasan mengenai economic and social forces ya, maka di sini juga di brainstorm untuk economic and political forces-nya. Rising disposable incomes pasti meningkatkan pendapatan, pemasukan, oke. Okay? Lalu developing countries, see tourism as a route to growth. Kenapa negara yang berkembang itu pasti melihat tourism ini sebagai bentuk cara untuk membuat negaranya lebih berkembang lagi. And older retired people spend more on travel. Budayanya, orang yang lebih tua dan sudah pensiun, mereka biasanya menghabiskan waktu itu lebih ke travel gitu. Jadi di sini economic and political forces-nya dijelaskan. Oke. Nah, di sini bentuknya yang bisa kamu kerjakan sendiri. Menurut kamu ini apa yang bisa kamu brainstorm idenya mengenai what are the benefits of learning a second language at primary school? Are there any drawbacks to early language learning? Apakah ada semacam drawbacks? Drawbacks ini semacam kekurangannya untuk mempelajari bahasa lebih awal. Nah, saya mau kamu memberikan brainstorm idea kamu dan kamu kumpulkan di iLearn ya. Sudah saya siapkan. Lalu setelah brainstorm kita masuk ke panjangnya essay. Coursework essays biasanya itu panjang itu normally 1.000 sampai 5.000 kata. Panjang ya, karena dia coursework. And then kamu harus tetap jaga batasnya. Walaupun di situ kamu bisa lihat banyak sekali persentase yang bisa kamu jadikan bentuk yang general. Tetapi tetap saja yang namanya hal tersebut harus direncanakan dulu, apa saja yang mau kamu bahas di sana. Lalu esai kamu itu mau mengalokasikan bentuk pertanyaan apa saja, harus dijawab apa saja di dalam esai kamu itu, nanti harus kamu lihat di sana, kamu sesuaikan di sana. Sini coba lihat, ini persentase-persentase yang dimaksud itu seperti apa. Untuk bagian segmentation of the market for international tourism, bagian how and why, how kita perkirakan 300 kata, penjelasan mengenai how, and then why-nya 500 kata. Lalu masuk nanti ke economic forces-nya, itu dibahas mengenai economic forces itu sebanyak 400 kata, and social forces-nya 400 kata, dan totalnya situ sudah 1.600 kata. Nah, jadi sudah standar untuk coursework kamu karena 1.000 sampai 5.000 kata, ya. Boleh juga 2.000 kata, boleh, tidak ada masalah. Tapi pastikan intinya itu sudah fix dengan cara memberikan presentasi seperti ini.
Oke, jadi jangan terlalu lebar di how, jangan terlalu lebar di why, sedangkan di economic force itu sedikit saja, atau social force itu sedikit. Jadi tidak berkesinambungan, tidak saling support informasi yang diberikan. Jadi memang harus imbang, oke? Nah, coba lihat di sini. Essays in exam do not have a word limit. Dalam esainya ujian nggak ada yang namanya batas kata. Tapi biasanya penting juga untuk merencanakan bentuk yang sama dengan crossword. Contohnya, part 1 kamu mengisi 40%, and part 2 kamu isi 60%. Nah, kamu kembalikan ke kamu maunya bagaimana untuk penulisan dalam exam kamu. Oke, di sini sudah ada. Kamu tentukan sendiri berapa persen yang kamu butuhkan untuk part 1 dan part 2. Outlines, kita masuk ke outline sekarang ya. Oke. Sorry, kita masuk ke outline sekarang. Sorry, I got distraction. Okay, now we go to outlines now. Nah, outlines ini penting sekali kalau kamu ingin membuat penulisan kamu itu lebih gampang. Karena apa? Karena outline ini membantu penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kamu buat di bagian brainstorm kamu. Brainstorm kamu itu kan menjawab pertanyaan di bagian topik. Nah, itu kamu kembangkan di bagian outline gitu. Jadi semakin detail kamu buat outline kamu, semakin gampang kamu menulis. Gitu ya. Nah, untuk crossword biasanya lebih baik menulis main body dulu, oke? Crossword lebih baik bikin main body-nya dulu, baru kemudian masuk ke introduction dan lalu ke conclusion. Dengan begitu, kamu lebih gampang untuk mengadjust atau menyesuaikan outline apa saja yang dibutuhkan untuk main body. Itu untuk crossword. Tapi kalau untuk essay exam, gampang, tidak perlu dibuat main body-nya, disesuaikan saja. Oke, nggak ada fix pattern-nya untuk outline ya, nggak ada yang namanya pattern atau pola yang fix untuk outline. Beda-beda metode itu juga tergantung kepada mahasiswanya sendiri, oke? Masing-masing student mereka akan memiliki metode yang berbeda. Nah, contohnya ini. First part of title, above, ada tadi di 5A ya. Describe the typical social, cultural, and environmental impacts experienced by tourist destinations in developing countries. Nah, di sini kamu harus meng-outline. Apa yang harus kamu outline? Yang pertama, social impacts-nya. Ini outline yang akan kamu bahas dalam social impacts. Ada increase in variety of jobs available, price inflation, lalu ada new range of business opportunities, lalu ada cultural impacts, lalu environmental. Wait a second. I'm sorry, I got a distraction for a second. Okay, we get back to the explanation for outline. Di situ ada pembagiannya, ada social impact, lalu kamu jabarkan apa saja mau kamu bahas di bagian social impact, 3 poin. Boleh lebih, boleh kurang, boleh 2 poin, lalu cultural impacts ya. Lalu setelah itu environmental impacts. Ini tergantung kamu, karena ini kalau penulisan kita tidak bisa memfikskan apa saja yang akan dibahas. Ini contoh saja, kamu bisa nanti menyesuaikan. Lalu setelah itu, kamu bisa juga memilih alternatif yang lain. Selain outline, kamu juga bisa menggunakan mind mapping. Nah, mind mapping itu seperti ini. It depends on you, kamu mau menggunakan bentuk outline atau mind mapping. Mana yang menurut kamu lebih gampang buat kamu untuk membagi, mendivide apa saja bahan topik-topik atau poin-poin yang akan kamu jelaskan di bagian writing. Oke, so ini adalah exercise untuk outline. Jadi ini sudah ada di iLearn. Silahkan nanti kamu akses iLearn kamu dan kerjakan. Ada 2 assignment yang sudah saya masukkan di sana. And I think that's all for today's meeting.
And I hope you guys understand about the explanation. Nanti kalau pertanyaannya memang sangat critical, saya akan berikan bonus buat kamu, extra score. Okay, so I'm waiting for your questions regarding to this material in the group. And thank you for your attention. I'll see you again in the next meeting. Bye-bye.